Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puji Nugraha, NPM 22 angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan analisa manajemen pelatih terhadap performa Manchester United untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Oke, dalam makalah ini terdapat beberapa konten, yaitu introduction atau pendahuluan, yang kedua adalah teori atau tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah discussion atau pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan atau conclusion. Yang kita lanjut ke part pertama, yaitu introduction. Nah, yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang diwakilkan oleh 3 gambar tersebut. Gambar pertama adalah Sir Alex Ferguson, yaitu mantan pelatih MU yang menjabat masa kepelatihan sejak 1986 sampai 2013. Pada masa pelatihannya, MU mengalami kenaikan performa dan puncak kejayaan pada tahun 1999. Dalam masa pelatihannya, MU memiliki banyak yang gelar, terutama gelar liga yang memiliki sebanyak 20. Nah, namun setelah Sir Alex Ferguson pensiun, MU mengalami kemunduran performa, ditunjukkan pada gambar grafik yang menurun. Nah, kemunduran performa ini biasa dilihat dari segi komposisi pemain, dari segi kualitas bermain di lapangan. Maka dari itu yang kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi faktor kemunduran performa United. Nah, maka kita akan lihat dari segi taktiknya. Nah, maka di sini identifikasi masalahnya kesesuaian strategi atau taktik yang diterapkan pelatih. Yang tujuannya presentasi ini adalah memahami kinerja pelatih terhadap tim dan mengetahui dampak strategi atau taktik pelatih. Nah, manfaat dari makalah ini adalah diharapkan dapat meningkatkan performa permainan tim di lapangan menjadi lebih baik. Nah, terdapat beberapa batasan, bisa dilihat dari slide berikut. Oke, kita selanjutnya akan ke part 2, yaitu teori. Nah, teori yang mencakup adalah Manchester United sendiri. Yang kedua adalah pelatih. Nah, pelatih ini dapat berupa sejarah kepelatihan yang akan dibahas dan tugas pelatih. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke sejarah pelatihannya sambil membahas apa itu tentang pelatihnya. Oke, Manchester United yang pertama. Manchester United merupakan klub bola profesional Inggris yang berbasis di Old Trafford. Nah, Manchester United bermain di Liga Inggris dan didirikan pada tahun 1878. Sebelumnya namanya Newton Heath Football Club. Setelah 1902 diganti namanya menjadi Manchester United. Nah, Manchester United mendapatkan rekor gelar 12 piala FA, 4 piala Liga, dan 21 FA Community Shield. Jadi cukup banyak, bisa dilihat. Oke, nah selanjutnya adalah sejarah kepelatihan. Semenjak Sir Alex Ferguson, MU sudah berganti 5 pelatih dari pertengahan 2013 sampai Maret 2020. Nah, yang pertama adalah David Moyes. Pada Juli 2013, dia bergabung kepada Manchester United. Namun dia diberhentikan pada tanggal 22 April 2014. Nah, skema yang dimainkan adalah gaya counter attack, bertahan secara low defense, dan pressing agresif. Nah, statistik Moyes itu dari 34 laga, yaitu 17 kemenangan, 11 kekalahan, dan 6 laga imbang. Nah, Ryan Giggs ini adalah pelatih sementara Manchester United. Oleh karena itu, dia masa jabatannya hanya sebulan, 22 April sampai hingga 11 Mei. Nah, gaya yang dimainkan dia adalah counter attack, taktik bertahannya front line pressure, dan pressing secara konservatif. Nah, Ryan Giggs ini hanya memainkan 4 laga, yaitu 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Nah, setelah Ryan Giggs, maka ada Louis van Gaal yang mengisi kursi pelatih. Pada tanggal 19 Mei dia direkrut mengganti David Moyes, dan Ryan Giggs-nya menjadi asisten pelatihnya. Nah, pelatih ini bermain dengan cara position game, secara menyerang dan bertahan all out defense dengan pressing yang cukup agresif. Nah, namun dia dipecat dikarenakan permainan MU yang tidak ada mengalami kenaikan. Padahal 2 hari sebelumnya dia memenangkan Piala FA. Total pertandingannya 76 dengan 39 kemenangan, 19 imbang, dan 18 kali kekalahan. Nah, yang keempat adalah Jose Mourinho, di mana dia menjabat pada Mei 2016 sampai 2018. Nah, jadi 2,5 tahun dia di Old Trafford. Telah melakoni 144 pertandingan dengan 84 kemenangan, 32 hasil imbang, dan 28 kali kekalahan.
Jose Mourinho ini memiliki taktik menyerang secara position game, taktik bertahan secara frontline pressure dengan pressing yang agresif. Jadi perolehan piala yang didapatnya juga cukup banyak. Nah, dari Mei 2016 Mourinho dipecat sampai sekarang, yang menggantikannya adalah Ole Gunnar Solskjaer. Dia menjabat dari Mei 2016 sampai sekarang ini. Nah, Ole Gunnar Solskjaer ini termasuk mantan pelatih MU. Nah, dia total memiliki 40 kemenangan, 17 kali imbang, dan 19 kali kekalahan dari total 76 pertandingan. Nah, gaya permainannya itu position game untuk menyerang, gaya bertahannya defense, dan pressing yang agresif. Oke. Setelah melihat beberapa pelatih tersebut, maka apa saja sih tugas-tugas mereka? Nah, yang pertama adalah penyusun taktik atau strategi. Tentu saja pelatih itu adalah pemimpin di lapangan, di mana dia mengatur tim, ritme tim untuk bertahan dan menyerang dalam sebuah pertandingan. Nah, yang kedua adalah pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan itu adalah otoriter dan permitif. Nah, untuk otoriter itu di mana pola kepemimpinan diserahkan semuanya ke pelatih, sedangkan permisif itu adalah pola kepemimpinan di mana pelatih membebaskan pemain dalam mengatur strategi atau apapun. Nah, jadi lebih baik pasti ke pola kepemimpinan otoriter di mana ada wibawanya dan yang lain-lainnya. Itu saja. Yang terakhir adalah pembentukan karakter atau mental untuk membangun pemain di lapangan menjadi lebih baik performanya. Tapi yang kita bahas adalah menyusun taktik dan strateginya di metodenya. Oke. Nah, ini metodenya. Identifikasi masalah, pengumpulan datanya itu berupa tabel, dan lalu kita akan menganalisis dan menarik kesimpulannya. Oke, selanjutnya ke part 4 discussion. Nah, di sini adalah tabel pelatih dan taktiknya. Nah, ini merupakan rekor saat dia menjabat, total pertandingannya dan presentasi kemenangannya. Oke, kita analisa. Dari analisanya, presentasi mereka di atas 50% semua. Dan yang kedua adalah pelatih yang bermain dengan taktik menyerang position game lebih unggul daripada counter attack, dan taktik bertahan yang lebih baik diterapkan adalah all out defense dan pressing cenderung agresif. Nah, mengapa hal tersebut dapat demikian? Kita lanjut. Komposisi pemain yang mendukung. Yang pertama, mungkin komposisi pemain MU, nama-nama pemain MU itu lebih cocok ke skema position game dan bertahan all out defense. Nah, yang kedua adalah taktik position, lagi taktik yang menyerang mendominasi penguasaan bola. Jadi di sini itu artinya untuk taktik position game itu tim yang bermain dengan taktik ini sepenuhnya menguasai lapangan dan ritme penyerangan. Jadi tidak membiarkan lawan dengan mudah untuk merebut bola. Mungkin itu juga salah satu faktor untuk menaikkan performa MU. Terus yang ketiga adalah waktu. Waktu di sini adalah waktu pemain untuk beradaptasi dengan taktik atau strategi yang diberikan oleh pelatih. Tentu saja dibutuhkan waktu yang cukup lama. Atau kalau taktik yang diberikan pelatihnya itu cocok dengan komposisi pemain, mungkin itu akan lebih cepat. Nah, yang terakhir adalah part 5 atau kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah pelatih merupakan orang yang mengatur sejumlah orang atau tim dengan cara mengatur strategi permainan atau taktik permainan dari segi pertahanan maupun menyerang. Nah, yang kedua juga pelatih juga merupakan sosok yang mampu membentuk karakter dan mental, dan jangan lupa pola kepemimpinannya. Yang terakhir adalah performa tim Manchester United lebih condong kepada pelatih yang memiliki taktik menyerang dengan position game ketimbang counter attack dan taktik bertahan out defense dengan pressing yang cenderung agresif. Jadi di sini mendapat kesimpulan bahwa MU itu seharusnya bermain dengan pelatih yang memiliki taktik position game dan bertahan out defense dengan pressing agresif. Itu diharapkan performa MU menjadi lebih baik lagi. Nah, oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang lain dan sebagainya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.